أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق التقوى فقد فاز المتقون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قل. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita berada di penghujung tahun 2024. Wate yang kan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hana terasa katruk ba ujung wate di tahun 2020. Maka di sini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah nepegah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian, muhasabah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk banyak merenungi keadaan kita sebelum semua renungan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka di antara begitu banyak problem atau masalah yang dirasakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berat tergantung hidup getanyo dengan perkara dunia. Allah Subhanahu wa taala nukun di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Silahkan cari keutamaan yang Allah berikan kepada kita untuk kepentingan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan pula lupakan urusanmu untuk kehidupan dunia. Senantiasa di dalam ibadah tanyo, di dalam zikir kita sabe takun, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua amal ibadah, semua ibadah kita, semua pekerjaan kita, semua amalan kita lillahi rabbil alamin. Bukankah kita sadar bahwa kita minallah, berasal dari Allah? Hidup kita lillah, hanya untuk Allah, dan kita akan kembali ilallah, kepada Allah. Lantas, mengapa kehidupan kita sangat terbelenggu dengan urusan dunia? Maka di antara jawabannya adalah karena kita tidak paham tentang rumus yang sudah Allah berikan kepada kita atau rumus yang sudah Allah ajarkan kepada kita. Yang pertama, Allah mengajarkan kepada kita, apabila urusan kitanya tentang dunianya adalah berkaitan dengan rezeki, maka Allah mengatakan, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Allah yang sudah menjadikan dunia ini mudah untukmu, tapi Allah mengatakan famshu, untuk urusan dunia famshu, kata Allah, cukup dengan berjalan saja. Di dalam mencari rezeki tidak perlu berlari. Di dalam mencari rezeki tidak perlu ngos-ngosan setengah mati. Hana perlu ketika getanyo mencari nafkah sampai mentaruhkan nyawa. Hana. Allah mengatakan apabila mencari nafkah cukup dengan cara famshu, berjalan dengan tenang. Bukankah kali takalan legetanyo anak-anak bayi itu ditetapkan oleh Allah hidup di atas dunia, apakah mereka mencari rezeki sendiri? Tidak.
Allah yang berikan rezeki kepada anak-anak bayi sehingga mereka bisa bertahan hidup. Pun demikian urang-urang getanyo yang katuha, yang sudah tidak mampu mengerjakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa terbaring di atas kasur, tidak mampu mencari nafkah. Dia sakit-sakitan di sana. Tapi bukankah Allah masih memberikan dia makan? Rezekinya masih ada. Sebaliknya, urang-urang yang mati-matian mencari rezeki, banyak kita lihat belum tentu hidupnya nyaman. Galam tente gap nyanjit ke urang kaya, galam tente gap nyan cukup segala kehidupannya, padahal kagak kerja dari bengah sampai malam. Maka Allah kagak begah. Famshu, di dalam mencari urusan dunia, di dalam mencari rezeki, famshu, tenang saja, jalan saja seadanya, karena sesungguhnya Allah sudah memberikan jatah rezeki kepada kita. Coba kita lihat makhluk ciptaan Allah, seekor binatang yang bernama koala, binatang khas yang ada di Australia. Dia tidur di dalam sehari itu selama 22 jam. Dan 2 jamnya dia bangun hanya untuk mencari pasangannya. Tapi karena Allah sudah menetapkan rezeki baginya, dia bisa hidup dalam jangka waktu yang panjang. Beda dengan kitanya. Cukup berat mencari rezeki sampai lupa dengan kesehatan kita, sampai tua kitanya dengan kemampuan diri kitanya sakit, meninggal. Bahkan karena terlalu ambisi mencari rezeki. Pertanyaannya, apakah gelarang di agama tanya mencari rezeki? Hana. Apakah orang Islamnya memang gelarang di Allah untuk menjadi orang kaya? Hana. Justru sebaliknya, Allah mengajarkan jadi orang kaya seperti Sulaiman, jadi orang kaya seperti Abu Bakar As-Siddiq, jadi orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau ingin bersedekah dari ujung Mekah sampai ujung Madinah, itu uangnya masih lebih. Luar biasa. Tapi apakah mereka sangat cinta kepada dunia? Tidak. Justru Nabi Sulaiman itu senantiasa berkata, hada min fadli rabbi. Semua yang saya dapatkan ini karena keutamaan yang Allah berikan. Liyabluwani. Allah ingin mengujiku, aashkur am akfur, apakah saya bisa bersyukur atau tidak. Namun tidak juga agama ini mengajarkan kita jika orang gasin kakek hana payah talit dunia, hana payah kami minta rezeki menyona gejo oleh Allah, kakena alhamdulillah menyona kakena bahkan takdirkan iba Allah lagi. Tidak seperti itu. Hanya saja rumusnya Allah mengatakan famshu, di dalam mencari rezeki tenang, jalan secara hati-hati. Supaya apa? Tidak tercampur antara rezeki kita dengan rezeki yang tidak baik. Yang kedua, Allah mengatakan, apabila berkaitan dengan ibadah, Allah sampaikan, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au. Hari ini Allah mengatakan, apabila diserukan untuk mengerjakan ibadah pada hari Jumat, fas'au, bersegera, bele putri. Be sampai khatib kadi atau mimbar tanya baru terus. Apa yang disampaikan oleh khatib tidak terdengar. Kita tidak tahu, bahkan kita tidak paham. Kenapa? Padahal rumus di Al-Quran dikatakan, kalau berkaitan dengan ibadah, fas'au, bercepat, segera, bele lebar, jangan lagi lambat. Namun tidak diajarkan juga harus lari, tidak. Karena tergesa-gesa juga di dalam beribadah itu tidak baik. Hanya saja diajarkan oleh Allah sadar, sebelum masuk waktu sholat, kita sudah datang. Ibadah kita hari ini adalah menunggu azan. Padahal azan hanya penanda bahwa waktu sholat sudah masuk. Makanya dicela orang-orang yang sholat oleh Allah. Kenapa? Karena kita lalai, menunda-nunda waktu sholat. Padahal rumus di dalam ibadah, fas'au, bercepat, segera. Jangan lagi ditunda-tunda, karena kita tidak tahu ibadah terakhir apa yang kita laksanakan di hadapan Allah. Jumat demi Jumat berlalu, selalu kita lewati.
Tapi kesadaran yang selalu disampaikan oleh khatib, bertakwa kepada Allah, seakan-akan hilang begitu saja. Tetapi ini terus kita sampaikan. Kenapa? Karena kita selalu lupa, karena kita selalu lalai. Maka diperintahkan untuk menyampaikan berulang-ulang, walau haile jadinya. Tuku khatib pastinya tadi yang dipegang. Takwa. Tapi yang selalu disampaikan, kita lupakan. Maka rumus di dalam ibadah, Allah mengatakan fas'al, sesegera mungkin. Baik lita petrip untuk beribadah kepada Allah. Kemudian berikutnya Allah mengatakan, apabila kita hidup di dunia dan penuh dengan dosa, Allah berikan rumus, wasari'u ila maghfirah. Cepat-cepat menuju atau meminta ampunan dari Allah. Kita semua di sini pendosa. Kita semua di sini adalah hamba-hamba Allah yang melakukan banyak kesalahan selama hidup kita. Bahkan mohon maaf, kita bahkan yang lebih tua bisa jadi lebih banyak dosanya daripada anak-anak kecil yang di belakang. Bukankah ini yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali? Kita yang sudah dewasa apabila bertemu dengan anak-anak, hormat kepada mereka. Kenapa? Karena dosa mereka masih sedikit. Kita yang sudah tua, hidupnya lama, begitu banyak dosa yang kita punya. Bahkan Nabi itu pernah mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya masa tua. Nabi kan hanggetem tua, tapi Nabi berlindung, ya Allah, sampai ulun tuan tuha atau kita tua, namun jik ke urun tuha yang jauh dari Allah. Kata kalian, apakah kehidupan kita semakin tua semakin to dengan Allah atau semakin jauh dari Allah? Yang Nabi gemedoa menan, berdoa supaya jangan sampai tua. Maka usia Nabi kita hanya sampai 63 tahun saja. Dan Nabi menyampaikan, adapun umatnya yang lebih dari itu adalah nikmat yang Allah berikan. Maka di nikmat ini kita lihat apakah membuat kita semakin dekat atau semakin jauh. Maka kembali lagi, urusan meminta ampun kepada Allah jangan jalan, jangan disegerakan, tapi berlomba secepat mungkin. Banyak dosa kita, termasuk yang berbicara ini, banyak sekali dosa kita. Bahkan saking sayangnya Allah kepada kita, semua aib kita itu Allah simpan. Bayangkan jika Allah membuka semua aib-aib kita. Bayangkan jika Allah menjadikan dosa itu berbau, maka satu masjid ini kita bau busuk semuanya. Maka Allah bilang, sebelum terlambat, sebelum semuanya merasakan kullu nafsin dha'iqatul maut wasari'u ila maghfirah, cepat-cepat mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah menyampaikan, apabila urusan kita ini menuju Allah atau urusannya berkaitan dengan Allah, Allah berkata, fafirru ilallah, lari kalian secepat sesegera mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru, kata Allah, lari. Maka kalau udah urusannya sama Allah, itu yang lain ditinggalkan, tidak peduli apapun. Kenapa? Karena Allah mengatakan lari. Urusan dunia tenang saja, jalan saja, rezeki sudah Allah yang atur. Urusan ibadah segera, mencari ampunan berlomba, tapi untuk menuju Allah lari. Secepat-cepatnya kita harus segera berlari menuju Allah. Ini adalah rumus yang Allah sampaikan kepada kita. Maka kita berada di penghujung tahun 2024 ini, dan beberapa hari lagi kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2024. Kita akan melihat kualitas kehidupan kita apakah menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Menjadi budak-budak dunia atau menjadi budak-budak yang senantiasa taat kepada Allah. Tidak masalah kita mengejar urusan dunia selama itu untuk kebaikan akhirat. Tidak masalah kita mengejar kebaikan akhirat namun kita tidak melupakan urusan dunia. Pun sama.
Kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat taat beribadah kepada Allah, tapi beliau tidak melupakan urusan beliau di dunia. Beliau tidak pernah lupa dengan istri-istrinya. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pun istri-istri Nabi itu sama seperti istri-istri pada umumnya, sama seperti istri-istri kita saat ini. Istri-istri Nabi itu orang yang sangat taat kepada Allah, tetapi mereka juga pernah berkeluh kesah urusan dunia. Tahukah kita sebuah kisah yang jarang disampaikan oleh guru-guru kita? Istri Nabi itu punya satu kesedihan yang luar biasa ketika mereka berumah tangga dengan Nabi. Apa yang selalu disampaikan para istri-istri ini kepada Nabi? Mereka selalu minta satu hal. Yang ini adalah hal yang sangat lumrah. Mereka taat kepada Allah, tapi urusan ini mereka minta kepada Nabi agar hidupnya lebih baik. Apa yang mereka minta kepada Nabi selama mereka menjadi istri Nabi atau menjadi pasangan Nabi? Hari-hari mereka selalu minta, wahai Rasulullah, ini tamah pengen belanja. Ini urusan dunia, tapi bagi pihak perempuan mereka butuh. Kalau ada lebih, berikan lebih. Mereka selalu minta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, menyona rezeki, Nabi pengen belanja berlebih maju. Tapi Nabi kita ketika punya rezeki pasti diberikan. Tapi ketika tidak ada, Nabi kita mengajarkan kepada istrinya untuk apa? Sabar. Saat ini belum bisa ditambah uang belanjanya. Bahkan apa yang terjadi? Istri-istri Nabi lebih banyak puasanya daripada hari makannya. Kenapa? Karena Nabi nggak punya apa-apa. Padahal kita tahu kisah Qul ya ayyuhal kafirun, asbabun nuzulnya al-kafirun itu adalah ketika Nabi ditawarkan oleh kafir Quraisy, Muhammad, kalau kamu ingin jadi orang paling kaya, kami jadikan engkau yang paling kaya yang ada di Mekah. Kalau mau dapat perempuan yang paling cantik, kami berikan perempuan paling cantik yang ada di Mekah. Kalau kamu ingin menjadi pemimpin atau raja, kami jadikan engkau raja. Yang penting, jangan lagi dakwahkan Islam. Kalau masih nggak mau, ya sudah, dakwahkan Islam. 1 minggu engkau beribadah kepada Tuhanmu, 1 minggu engkau beribadah kepada Tuhan kami. Ditinggalkan oleh Nabi semuanya. Kenapa? Yang ditawarkan dunia. Tapi ketika Nabi memiliki dunia, sebagaimana hidup beliau dengan Khadijah, hartanya habis semua untuk apa? Untuk perjuangan dakwah. Dan inilah praktek yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana rumus kehidupan kita? Apabila rumus kehidupan kita ini bisa kita amalkan, insya Allah skala prioritas kita tahu mana yang lebih diutamakan. Kita mengejar akhirat, namun kita tidak melupakan dunia. Alasan kenapa Nabi Muhammad menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia, karena ini, beliau berhasil menyeimbangkan antara urusan dunia dan juga urusan di akhirat. Kita sebagai umatnya semoga menjadi umat yang bisa mengikuti jejak langkah beliau. Akhirat kita menjadi tujuan, namun urusan dunia tidak kita lupakan, karena setiap pertanggungjawaban di akhirat itu tergantung apa yang kita kerjakan di atas dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawat